Baik, selamat malam. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan proyek UAS manajemen basis data menggunakan MongoDB dengan judul Nexus Game Server Manager. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kalimantan Satu Wisnu dengan NIM 4 digit belakang 1136 dan teman saya. Baik, kenalin, saya Farel dengan NIM 4 digit belakang 1004. Lalu saya Alex dengan 4 digit NIM belakang 1065. Oke. Pada proyek kali ini, kita menggunakan database NoSQL, yaitu MongoDB, dan menjadikan API untuk melakukan operasi CRUD, serta mendemonstrasikan proses backup dan merecovery database. Nah, sebelum itu, saya akan mengaktifkan server database yang terlebih dahulu. Ya, itu server Python-nya. Lalu kita hidupkan Python. Oke. Nah, jika sudah tampil seperti ini, artinya eh, server Python sudah aktif atau server Flash sudah aktif. Dan kemudian kita akan pergi ke eh, sebuah software bernama Postman. Oke, ini dia Postman-nya. Nah, di sini saya akan menemukan sebuah grab layer. Yang pertama, saya akan menampilkan sebuah data player melalui API menggunakan endpoint get player. Nah, di sini kita tinggal klik get base URL players. Nah, jika kita send, akan muncul banyak data player yang ada di database kita atau di API kita. Nah, untuk base URL ini artinya kita menggunakan sebuah environment yang kita sudah setting. Nah, di sini environment yang kita gunakan kita namai Nexus, dan di dalam environment ini terdapat base URL yang eh, link servernya ini kita dapatkan dari Flash, yaitu http titik dua garis miring 127.0.0.1. Kita kembali ke Postman. Nah, pada bagian ini saya juga akan menemukan sebuah post player menggunakan, saya akan mendemonstrasikan sebuah bagaimana cara kami menambah data player baru ke dalam database menggunakan post. Dengan metode post kita bisa menambah player. Nah, contohnya di sini kita akan menambah player dari username terlebih dahulu. Pertama kita akan beri nama dia, hmm, kita kasih nama asal saja. Nah, kemudian level di sini, kalau di sini menggunakan tipe data integer, kita setting, dan ranknya juga kita bisa setting sesuka hati. Nah, kalian ketika kita send, dan akan muncul status 201 created. Artinya data player telah berhasil ditambahkan ke dalam database kita. Kemudian saya akan melakukan sebuah put di mana kita akan melakukan update pada data player yang kita buat ini. Misalnya kalau player ingin mengedit nama mereka, kita beri ke put. Eh, kita pergi sebelum itu ya kita harus menyalin sebuah ID player yang kita dapatkan dari respon saat kita melakukan send pada post player. Kita ketik put dan kita letakkan di sini. Kita tempel, dan untuk data di sini kita bisa edit, misalnya untuk nama kita ganti dengan nama nama Mahesa, dan ranknya kita ganti ke
Setelah itu kalau kita send akan muncul respon 200 oke dengan mistake player berhasil diperbarui. Dan kalau kita get player, kita get player dengan ID yang kita salin tadi, mohon maaf, kita get dan kita tempelkan ID-nya, kita send, maka data-data yang sebelumnya kita buat telah berubah dengan data baru yang kita masukkan. Selanjutnya, pada bagian delete, kita akan mendemonstrasikan juga. Pada bagian delete, kita bagi untuk delete player, yang pertama kita harus menempelkan ID player yang kita dapatkan sebelumnya dari create player. Kita tempel, kemudian kita send, dan akan muncul status 200 oke yang dengan message player berhasil dihapus. Dan kalau kita lakukan get lagi, dan kita send, akan muncul status 404 not found yang artinya player tidak ditemukan. Kemudian pada demo kedua, saya akan melakukan sebuah create inventory yang dimana saya akan mengubah, saya akan ambil data dari get player terlebih dahulu. Saya akan ambil data acak, kita send, misalnya ini. Nah, kemudian kita send ini. Nah, di sini kita ubah dulu player ID-nya. Lalu namanya kita ubah jadi, kita ubah rarity-nya. Di sini rarity atau kelangkaan kita bisa edit juga sesuka hati. Misalnya saya ubah jadi, dan quantity atau jumlah kita juga bisa ganti. Di sini quantity kita menggunakan data integer. Kita send, dan muncul inventory berhasil dibuat atau ditambahkan. Nah, kalau misalnya kita get inventory, untuk melakukan get inventory kita harus menyalain dari player ID. Kita salin, kita ke get inventory, dan tempelkan di sini. Kita klik send. Ini dia. Ini adalah data yang kita buat sebelumnya, yaitu pedang tipu. Nah, sukses. Nah, itu saja untuk demo pada, itu saya demo untuk pada apa, inventory dan get player yang menggunakan Postman. Nah, kemudian kalau kita akan tes atau kita akan mengecek apakah di MongoDB apakah ada data yang kita buat atau tidak. Kita pergi ke terminal atau ke command prompt, dan kita ketik mongos, lalu kita gunakan command show dbs untuk menampilkan sebuah database yang ada. Nah, terlihat di sini ada sebuah database bernama DB Nexus. Kita gunakan dulu, gunakan use DB Nexus. Jika sudah, kita akan coba menampilkan eh, apakah ada collection di dalam database ini atau tidak. Kita akan gunakan perintah show collection. Nah, di sini ada dua collection yang bernama inventory dan column, sama seperti yang ada di dalam Postman kita. Nah, kalau bisa kita cek apa saja yang ada di dalam database data player ini, kita akan gunakan db player find center. Nah, ini adalah data-data yang kita masukkan dari Postman tadi. Nah, kalau kita cek di sini ada data yang telah kita masukkan.
Dan sekarang kami akan mendemokan bagaimana cara kami melakukan backup pada data yang kami gunakan atau database yang akan kami backup. Di sini kita gunakan terminal biasa, maka jalan test yaitu ketik cmd, dan kita akan masuk ke dalam command prompt. Nah, di sini kita gunakan perintah untuk melakukan backupnya, yaitu mengutam -db, kemudian nama database-nya, dan kita gunakan perintah out, dan kita akan membuat nama folder untuk backupnya, yaitu backup db atau database. Terus enter. Oke. Di sini ada sebuah respon di mana down dumping DB Nexus dan down dumping DB Nexus player. Nah, ini artinya kita sudah selesai. Dan kalau kita close, akan muncul sebuah folder yang bernama DB Nexus. Nah, selanjutnya saya akan mengubah file ini menjadi file zip. Jika sudah, saya oke, sudah selesai. Dan di sini saya akan minta dua teman saya untuk mendownload backup database Nexus ini. Silahkan. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan kepada restore, kepada bagian restore. Jadi saya akan menuju link Google Drive yang berada backup DB Nexus yang telah diberikan teman saya. Pertama saya akan mendownload file ini. Jadi tunggu sebentar hingga file berhasil terdownload. Baik, dari sini file telah terdownload. Kemudian saya akan pada menu File Explorer. Di sini saya akan mengekstrak file ini kepada folder saya. Jadi saya akan mengekstraknya ke di Wasman BD, ke folder Wasman BD. Nah, selanjutnya saya perlu pergi ke folder terkait, yakni Wasman BD tadi, di mana saya telah melakukan ekstrak file. Nah, di sini saya perlu membuat cmd dari root ini. Nah, berikutnya saya akan melakukan fungsi restore dari MongoDB, yakni restore db Nexus. Ini berasal dari nama database kami tadi. Sebentar, sebelum ini saya akan masuk kepada cmd untuk mengecek terkait ini keberadaan database yang telah kami buat, untuk mengecek bahwa database tersebut tidak ada di perangkat saya. Jadi masuk ke Mongos, lalu show database. Nah, di sini bisa terlihat tidak ada. Lalu saya coba misalnya menggunakannya DB Nexus tadi, nama database kami. Lalu saya akan menyuruh untuk menampilkan collection. Nah, di sini terlihat bahwa di sini kosong. Jadi sudah dipastikan bahwa database yang telah dibuat teman saya tadi belum ada di perangkat saya. Nah, saya kembali ke cmd yang tadi untuk melakukan restore. Baik, dilanjutkan ke kode untuk dilakukan restore-nya. Nexus db Nexus. Nah, di sini telah terlihat bahwa 14 dokumen restore successfully, sehingga restore yang saya lakukan telah berhasil. Berikutnya saya akan menuju cmd untuk melihat isi dari database itu.
Saya masuk ke CMD. Di sini saya masuk pada menu mengusaha. Nah, saya lakukan show database. Nah, di sini terlihat bahwa ada DB Nexus yang telah saya tambahkan dari restore tadi, yang tadi belum ada di perangkat saya. Untuk melihat isi datanya, saya akan tekan use DB Nexus. Lalu saya pertama-tama ingin menunjukkan collection-nya. Ada. Nah, bisa terlihat yang tadinya tidak ada, sekarang terdapat 2 collection sesuai yang teman saya tunjukkan tadi, yakni inventories dan juga players. Lalu saya akan mengecek isi dari players dan inventories ini. Yang pertama yakni players. Dengan db players.find. Nah, terlihat bahwa players yang tadi muncul di database yang tadi buat teman saya ini ada di sini. Ada juga yang tadi baru dibuat, yakni Maesa. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan isi dari collection inventories dengan db inventories. Nah, di sini juga dimunculkan dari inventories yang telah kami buat. Dan di inventories terakhir juga ada penantitan yang tadi diberikan untuk player terakhir. Jadi itu saja dari saya. Selanjutnya dilanjutkan ke teman saya yang akan melakukan restore juga. Baik, baik. Di demo ketiga ini akan sama dengan uh, proses dari demo kedua, yaitu merestore database yang sudah di download dan diekstrak. Cuman bedanya beda device laptop aja. Jadi ketika sudah masuk ke dalam folder backupnya, maka kita akan mengetik Mongo Desktop yang akan mengarah ke folder backup. Oh lagi ya. Jadi saya akan menyalakan demo ketiga yang prosesnya persis sama dengan demo kedua, yaitu merestore folder backup yang sudah diberikan oleh rekan saya. Jadi setelah diekstrak, maka kita masuk ke folder hasil lalu kita akan merestorenya dengan kode Mongo Restore. Dan setelah itu kita akan, nah di sini kita dapat lihat bahwa bagian ini finish restoring dbnexus.player 6 dokumen no failure, itu pun juga yang di bawahnya dengan Nexus inventories 8 dokumen no failure, yang berarti bahwa proses merestore-nya berhasil. Setelah itu kita masuk ke Mongo Shell dengan berapa beli? 100.000. Lalu kita ngetik show DBS untuk melihat database apakah sudah benar-benar ada. Nah, ini kita lihat bahwa di database saya, di list database saya sudah ada nama database DB Nexus. Nah, kita akan tes apakah di dalam database itu benar-benar ada datanya. Jadi kita akan mengetik show collection. Oh, ada kesalahan. Kita masuk ke database-nya dulu. Setelah masuk, kita akan melihat koleksi data. Oh, seperti itu. Nah, ini ya sudah menjalankan
kalimat show collection, maka ada dua collection yaitu inventories dan play. Jadi kita buka satu-satu dulu. Kita dimulai dari inventories. Lalu kita jalankan, maka data-data di dalam inventory itu seperti ini contohnya, Excalibur Dragon Flame, Heavy Legend, itu tersedia. Selanjutnya, itu kita akan mengecek data yang ada di dalam collection players dengan mengetik db players find. Nah, sama juga hasilnya data yang ada dalam database player ini sudah ada. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih dan